Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menganalisis terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya. Ya. Tapi saya akan ngomong soal legal draftingnya, yang kemudian itu juga bisa menemukan mitigasi-mitigasi terhadap kaum buruh ya. Nah, terkait dengan konteks Permenaker ini, ada beberapa temuan-temuan yang saya rujuk, yang saya temukan itu terkait dengan satu. Di situ ada frasa layanan penunjang operasional ya. Nah, padahal frasa ini itu berada di dalam pasal 3 ayat 2 ya, di mana tanpa adanya hadirnya operasional yang jelas definisi layanan penunjang operasional itu apa itu tidak ada di ketentuan umum itu. Sehingga ini akan berpotensi untuk menimbulkan multitafsir, di mana membuka legitimasi outsourcing secara sewenang-wenang. Jadi bisa saja nanti perusahaan outsourcing atau kemudian dunia perusahaan itu akan memaknainya ini kan pekerjaan layanan penunjang saja, teller pun bisa dianggap sebagai layanan penunjang, sehingga dia bisa dikatakan sebagai outsourcing. Terus kemudian apalagi eh, chief pemasak, masak itu juga bisa dikatakan sebagai layanan penunjang operasional. Kenapa? Yang intinya itu adalah terkait dengan resep bumbunya misalkan. Nah, ini akan menjadi absurd di situ. Nah, di Permenaker ini tidak secara tegas mengatur jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan mekanisme alih daya. Tidak ada sama sekali itu. Sehingga bias sekali, karena bias itu kemudian orang bisa mengatakan bahwa ini layanan pekerjaan yang bersifat layanan penunjang. Sehingga ini patut di-outsourcingkan. Ini yang kemudian tidak adanya di Permenaker ini tidak adanya perbedaan pekerjaan inti dengan pekerjaan penunjang. Tidak ada definisi tentang itu di Permenaker ini. Sehingga ini akan menjadi bias mana core bisnisnya, mana intinya, inti pekerjaannya, mana pekerjaan penunjangnya tidak didefinisikan secara layak. Secara kepastian hukum pun tidak ada. Yang kedua terkait dengan ketidakjelasan norma ini. Frasa kunci yang tadi itu adalah terkait dengan multitafsir ya. Ini semestinya dalam konteks rancangan perundang-undangan itu hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Multitafsir tidak diperbolehkan karena ini ada di ketentuan umum. Seharusnya di bab 1, pasal 1 atau bab 1 itu membunyikan definisi layanan penunjang operasional adalah gitu loh. Sehingga itu bisa meminimalisir multitafsir. Kalau nggak seperti itu akan terjadi potensi interpretasi ganda. Bahkan bukannya ganda, 3-4 multitafsir pun akan bisa itu. Sehingga itu akan menyebabkan implementasi yang sewenang-wenang terhadap jenis pekerjaan tersebut. Sehingga memberikan celah untuk interpretasi sewenang-wenang yang melegitimasi outsourcing untuk hampir semua jenis pekerjaan. Semua jenis pekerjaan bisa dikatakan sebagai jenis penunjang karena core bisnisnya, inti bisnisnya itu tidak diatur di sini. Dalam konteks ini, kemudian itu akan mengaburkan batas kerja tertentu. Jadi batas antara pekerjaan inti dan penunjang menjadi kabur. Ini berisiko mengikis hak-hak dan perlindungan bagi pekerja. Nah, kemudian isu selanjutnya adalah terkait dengan over delegasi dan kewenangan ya. Kalau kita ngomong piramida peraturan perundang-undangan itu kan jelas. Ada tata urutannya. Nah, kenapa saya katakan sebagai over delegasi? Karena di pasal 3 di Permenaker itu membuka ruang lingkup alih daya tanpa kriteria yang ketat dan jelas. Di mana tadi multitafsir, bertentangan dengan hukum. Kenapa saya ngomong bertentangan dengan hukum ya? Karena semestinya peraturan menteri itu sifatnya teknik atau operasional. Dia tidak boleh membuat norma baru. Normanya itu sudah di undang-undang, lebih ke ini ke peraturan pemerintah, kemudian di operasional, tata cara kerjanya saja. Tidak kemudian membuat hal-hal yang baru.
Nah, inilah kemudian saya katakan bahwa ada redundansi dengan duplikasi norma dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001. Kenapa saya katakan ada redundant atau duplikasi norma? Karena di beberapa pasal itu mengutip, bukan mengutip, tapi mengkopas miliknya peraturan pemerintah. Sehingga itu nanti akan dikhawatirkan ada potensi yang berbeda antara apa yang dimaksud oleh peraturan pemerintah dan apa yang dimaksud oleh peraturan menteri. Maka dari awal tadi sudah saya ngomongkan yang namanya peraturan menteri itu sifatnya operasional ya, tidak boleh kemudian membuat norma baru. Nah, kalau ini terus diimplementasikan akan ada potensi masalah. Satu, ketidakjelasan batasan tadi. Jadi karena tidak tegas mengatur jenis pekerjaan terkait dengan alih daya, terutama tadi terkait dengan pekerjaan penunjang operasional tadi, sehingga nanti akan ada bias terhadap pelaksananya itu. Karena kenapa bias? Karena tidak ada parameter pembeda yang jelas antara pekerjaan inti dan penunjang. Yang kedua, resiko regulasinya adalah pasal 3 itu membuka ruang alih daya tanpa kriteria ketat melalui mekanisme over delegasi tadi. Jadi apa terlalu over delegasinya itu. Seolah-olah memberikan kewenangan kepada menteri untuk membuat aturan baru, membuat definisi baru, sehingga malah yang apa yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah itu tidak dijalankan dengan baik karena ada aturan baru dari menteri. Semestinya apa yang tercantum dalam undang-undang, apa yang tercantum dalam peraturan pemerintah, menteri itu tinggal pelaksananya. Maka yang kalau mau membuat aturan itu aturan pelaksana. Nah, demikian ini analisis legal drafting saya terkait dengan peraturan Menaker nomor 7 tahun 2026. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.